Nah, kemudian berarti kalau di sini contoh parameter itu apa? Kalau parameter itu didefinisikan sebagai nilai deskriptif dari populasi, berarti contoh parameter itu apa? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Gampang ini. Apa contohnya? Coba Anissa Salsabila. Menurut Anissa Salsabila apa? Contoh parameter itu apa? Nilai deskriptif. Nilai deskriptif itu ya bisa diambil dari statistika deskriptifnya. Apa berarti contohnya? Statistik deskriptif kan udah belajar kan sebelum UTS. Apa coba? Satu aja contohnya. Tabel. Tabel. Tabel apakah termasuk statistika deskriptif? Yakin tabel? Oke, kalau belum ada gambaran, Nova Dwi Nur Kumala. Apa contoh nilai deskriptif? Nilai deskriptif itu ya berarti suatu nilai yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu kan bisa dideskripsikan ukuran pemusatannya, bisa dideskripsikan ukuran penyimpangannya kan gitu kan. Berarti apa contohnya? Satu aja contoh nilai deskriptif. Sudah dipelajari sebelum UTS. Sama Pak, tabel, diagram, grafik seperti itu Pak. Tabel apakah nilai? Tabel. Kan saya mintanya nilai bukan tabel. Coba, sepertinya masih belum connect. Coba. Kalau Diana seperti apa menurut Diana? Nilai deskriptif. Itu Pak, kayak nilai A menggambarkan dia itu sangat baik, terus nilai B itu baik, C itu cukup, D itu kurang baik. Kalau itu kan nanti jatuhnya berarti lebih ke skala, bukan nilai. Nilai deskriptif itu kan seperti tadi yang saya jelaskan. Nilai yang bisa mendeskripsikan karakteristik datanya. Nah, mendeskripsikan itu bisa dideskripsikan ukuran pemusatannya, bisa dideskripsikan ukuran penyimpangannya. Jadi contohnya apa? Nilai yang bisa mungkin mendeskripsikan ukuran pemusatan atau ukuran penyimpangan. Izin menjawab, Pak. Ya, Apakah seperti nilai mean median gitu, Pak? bukan mean ya, min dibacanya. Kalau mean itu kalau iya 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 iya. Iya iya. Ya. Min ya. Iya, maksudnya itu seperti itu. Parameter itu ya bisa bisa min, bisa median, bisa modus gitu ya. Pokoknya intinya tuh kalau parameter itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau nanti itu yang contoh sederhana. Nah, kalau yang contoh yang lebih advance itu nanti parameter itu ketika kalian bertemu dengan uji hipotesis. Itu ada misalkan uji hipotesis kesamaan rata-rata, itu ada parameter yang namanya Z gitu ya. Nah, Z itu nanti ada rumusnya. Seperti itu. Nah, contoh yang parameter sederhana yang pasti ada dalam setiap data baik itu data kuantitatif maupun kualitatif itu ya itu parameter yang berkaitan dengan nilai ukuran pemusatan maupun nilai ukuran penyimpangan gitu. Gitu ya. Oke. Tadi yang jawab siapa? Yang bilang mean itu? Yang siapa? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Wardah. Bentar. NIM? Oh, udah ada ya, 016 ya. Oke. Wah, ya. Saya lanjut ya.
Nah, kalau data itu kan sudah ini ya, kalau data kan sudah kalian pelajari di pertemuan antara pertemuan 1 sampai 4. Nah, jadi sebenarnya urut-urutannya itu sebelum kalian belajar data itu kalian pelajari dulu tentang apa itu variabel, apa itu parameter, karena urut-urutannya itu sebenarnya seperti ini harusnya ya. Jadi pertama kita punya populasi. Populasi itu yang lingkaran besar ini. Kemudian populasi itu kan anggotanya banyak ya, ribuan bahkan jutaan gitu. Nah, tapi karena keterbatasan kita tidak bisa mengamati semuanya. Akhirnya diputuskanlah ngamatinya sampelnya aja. Nah, sampelnya ini kan berarti sebagian dari populasi. Nah, untuk memperoleh sampel itu nanti kita melakukannya dengan proses sampling. Jadi proses sampling itu berada di antara populasi dan sampel. Ini harusnya di tengah-tengah sini ya harusnya ya. Nah, dari proses sampling itu nanti kita punya sampel, baru dari sampel-sampelnya itu nanti kita bisa ambil data dari mereka. Itu misalkan kita punya sampel 100 orang, kita ingin tahu sikap terhadap kebijakan pemerintah. Berarti kan nanti kita ngambil datanya pakai skala ini ya, skala nominal ordinal. Nanti ditanya satu-satu, kamu sikapnya gimana? Oh, saya setuju. Saya netral aja, Pak. Saya tidak setuju. Nah, baru berarti sikap yang tidak setuju, yang netral itu kan baru bisa disebut sebagai datanya kan. Nah, dari data itu nanti baru bisa kita tentukan kita peroleh parameternya. Misal parameternya itu kita mau parameter mu-nya berapa, min-nya gitu. Oh, rata-rata. Rata-rata kalau data kualitatif bisa nggak? Bisa nggak? Kalau data kualitatif dicari rata-ratanya. Sofi, bisa nggak data kualitatif dicari rata-ratanya? Bisa, Pak. Kenapa? Bisa. Bisa. Yakin bisa. Caranya gimana kalau mau cari rata-ratanya? Data apa, Pak? Data kualitatif. Data kualitatif. Misal sikap Oh, gitu nggak tidak bisa, Pak. setuju. Tak pikir kuantitatif. Nggak bisa ya. Nah, itu. Nah, setelah saya jelaskan tentang populasi dan sampel, selanjutnya saya jelaskan tentang sampling, tentang proses sampling. Jadi proses ya, jadi kalau untuk sampling itu adalah suatu proses kita memperoleh atau kita mengambil ya, proses mengambil sampel dari suatu populasi. Bisa mengambil, bisa memilih gitu. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan sampling? Yaitu tadi ya, agar kita bisa memperoleh sampel yang berkualitas. Sampel yang berkualitas itu yang seperti apa? Yang dia bisa merepresentasikan karakteristik dari populasi di dalam dirinya, di dalam diri si sampel-sampel itu gitu. Nah, agar kita bisa memperoleh sampel yang berkualitas itu, kita lakukan dengan proses sampling. Contoh sederhana dari teknik sampling itu seperti ini. Misalkan ya, kalian mau mengetahui rata-rata penghasilan penduduk Kota Semarang yang kerjanya di sektor industri. Nah, di mana jumlah yang kerja di sektor industri itu ada 200 jiwa, 200.000 jiwa. Maaf. Lalu kemudian kalau misalkan kalian bayangkan misal tim kalian itu hanya ada anggaplah 10 orang gitu. Nah, kalau mau melakukan penelitian terhadap 200.000 orang itu mau selesai kapan gitu ya. Sedangkan misal kalian butuh datanya itu cepat. Nah, oleh karena itu kalian alternatifnya kalian gunakan proses sampling di mana kalian saya mau ambil 1%-nya aja lah gitu. 1% berarti 2.000 orang. Lalu kemudian setelah 2.000 orang itu 2.000 orang kalian pilih sebagai sampel, baru kalian ini ya di data berapa penghasilannya, lalu kemudian kalian hitung rata-ratanya. Nah, dari ilustrasi ini kira-kira berarti menurut kalian populasinya apa?
yang jadi populasi. Penghasilan itu bukan, Pak. Oh, bukan. Populasi itu objek. Objek itu berarti bisa benda, bisa manusia gitu. Kalau penghasilan itu kan tidak ada Penduduk. bukan. Ya, apa berarti? Penduduk kota Semarang. Ya, penduduk Kota Semarang ya, secara spesifik penduduk Kota Semarang yang kerjanya di sektor industri. Karena kan penduduk Kota Semarang kan ini kerjanya macam-macam, bisa dia pedagang atau misalkan kerja sebagai PNS misalkan, atau misal sebagai guru, TNI, polisi gitu. Nah, jadi populasinya di sini itu sudah dibatasi, yaitu penduduk Kota Semarang yang kerjanya di sektor industri. Itu populasinya. Lalu kemudian kalau variabelnya apa berarti? Variabelnya apa? Ingat tadi variabel itu adalah karakteristik dari objek dalam populasi yang akan diukur. Diukur itu sama aja diteliti, dihitung, diamati gitu. Nah, berarti kalau di sini dari ilustrasi ini yang mau diukur apanya? Sektor industri bukan? Bukan. Kalau sektor industri kan tadi Rata-rata itu penghasilan. populasinya. Apa? Variabelnya. Yang mau diamati. Kalian Rata-rata mau ngamati penghasilan, Pak. rata-rata penghasilan. Jadi kalau variabelnya itu hanya penghasilannya saja. Nah, kalau rata-ratanya ini bisa dianggap sebagai parameternya. Karena kalau rata-rata kan sudah masuk nilai deskriptif kan. Nah, sedangkan penghasilan itu kan karakteristik dari populasinya ini gitu. Kenapa bisa dianggap karakteristik kan? Kalau karakteristik itu kan sifat yang menempel. Nah, sekarang gini, orang kerja di sektor industri kan pasti dia punya penghasilan kan. Berarti itu kan penghasilan bisa dianggap sebagai karakteristik sifat atau ciri-ciri yang ada pada orang yang bekerja di sektor industri gitu. Ya, itu untuk ilustrasinya. Nah, selanjutnya beberapa pertimbangan yang perlu kalian pahami mengapa sampling itu harus dilakukan ya. Itu setidaknya ada 4. Tapi kalau dalam ilmu sosial itu yang perlu diperhatikan cukup yang nomor 1, 2, dan 4 saja. Karena yang nomor 3 ini arahnya lebih ke untuk yang bidang-bidang industri gitu. Atau bidang bisnis juga bisa. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses sampling itu ada setidaknya ada 6 ya, ada 6 prosedur. Dari yang pertama itu adalah kalian tentukan dulu populasi yang mau kalian jadikan sebagai objek penelitian itu apa. Setelah itu kemudian kalian pilih kerangka samplingnya. Tentukan juga teknik samplingnya mau pakai teknik seperti apa. Teknik itu cara ya, cara kalian melakukan samplingnya itu mau seperti apa. Kemudian kalian juga perlu menentukan ukuran sampelnya dan kumpulkan. Baru setelah itu kalian kumpulkan data dari sampel yang sudah kalian pilih untuk terakhir dianalisis. Nah, khusus yang teknik sampling ini itu secara umum dibagi menjadi 2 jenis, 2 tipe gitu ya. Tipe pertama itu adalah probability sampling. Probability sampling itu yang kedua itu adalah non probability sampling. Perbedaan dari 2 tipe ini itu adalah pada ada unsur probabilitasnya. Ada unsur peluangnya. Jadi kalau pada probability sampling semua unit atau anggota populasi itu dia memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan kalau non probability sampling karena dia tidak melibatkan unsur peluang, tidak melibatkan unsur kesamaan kesempatan, berarti setiap unit populasi itu kesempatan atau peluang untuk terpilih menjadi sampelnya itu tidak sama. Paham ya? Nah, berarti menurut kalian kira-kira lebih fair mana? Probability sampling atau non probability sampling?
Menurut kalian yang mana? Kalau menurut kalian yang mana? Lebih fair atau lebih ideal yang mana? Ya Pak, menurut Ardela yang mana? Lebih ideal mana? Probability atau non probability? Yang probability, Pak. Ya, kalau misalkan kondisinya memang memungkinkan gitu ya, lebih ideal probability ya. Karena apa? Karena kalau probability semua orang dalam populasi itu kesempatannya sama gitu, tidak ada yang membeda-bedakan. Entah itu misalkan dia laki-laki atau perempuan, dia asalnya dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, semuanya sama, kesempatannya sama, peluang terpilihnya sama. Misalkan ada 100 orang dalam satu populasi, berarti ya kesempatan setiap orang itu adalah 1/, total populasinya ada berapa. Misal 100 berarti 0,01% atau 1% gitu ya peluangnya. Nah itu. Nah jenis dari probability sampling itu ada 3 ya yang sering digunakan, yaitu simple, stratified, dan cluster. Selain ini tuh masih ada, tapi mengapa saya hanya jelaskan yang ini itu karena 3 jenis ini yang paling banyak digunakan. Terutama di dalam ilmu sosial ya. Karena kan kalian kan latar belakangnya ilmu sosial, makanya saya menyesuaikan dengan background keilmuan kalian. Nah, simple random sampling ini bisa bisa diartikan sebagai suatu proses sampling sederhana di mana ketika kita akan melakukan pengambilan sampelnya itu benar-benar dilakukan secara acak tanpa memperhatikan adanya perbedaan perbedaan karakter yang ada di dalam masing-masing unit populasinya gitu. Jadi misalkan entah itu dia laki-laki, perempuan, dia kerjanya sebagai dokter atau sebagai guru, itu semua punya kesempatan yang sama. Tanpa ada pengelompokan atau stratifikasi itu tidak ada. Jadi benar-benar semua punya kesempatan yang sama dan diambilnya itu secara acak. Nah, kemudian beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan simple random sampling itu adalah seperti ini. Pertama, harus tersedia kerangka sampel, atau dengan kata lain memungkinkan kita untuk membuat kerangka samplingnya. Yang kedua, karakteristik populasi itu harus homogen, karena jika tidak homogen itu memungkinkan terjadinya bias. Homogen di sini itu maksudnya homogen dalam konteks sesuai dengan tujuan atau variabel penelitian yang akan kita amati. Jadi misalkan gini, kalau nyambung ke contoh yang ini, yang mana? Nah, yang ini. Kita akan mengetahui rata-rata penghasilan penduduk Kota Semarang yang kerjanya pada sektor industri. Dan populasi yang tersedia itu adalah 200.000 orang yang kerjanya di sektor industri. Kalau seperti itu kira-kira sudah homogen atau belum? Kira-kira sudah homogen atau belum? Tujuannya variabel penelitiannya kan tadi penghasilan penghasilan penduduk Kota Semarang yang kerjanya di sektor industri. Nah, sedangkan populasinya itu adalah 200.000 penduduk yang kerjanya di sektor industri. Kalau gitu berarti sudah homogen belum? Homogen itu maksudnya sama dalam hal yang
jika mengacu pada variabel penelitiannya. Sudah, Pak. Variabel Sudah, Pak. penelitiannya sudah ya. Nah, kalau tidak homogen itu itu adalah kondisi misalkan dalam 200.000 jiwa ini tuh ternyata di dalamnya tuh masih ada yang misalkan kerja di sektor pertanian, di sektor misalkan apa namanya perdagangan gitu. Nah, itu kan tidak homogen. Nah, kalau tidak homogen itu tidak disarankan untuk mengambil sampel dengan menggunakan simple random sampling. Berarti kalau besok apa namanya saya berikan soal gitu, misalkan sebutkan contoh populasi yang homogen sehingga memungkinkan kalian untuk menerapkan simple random sampling itu, berarti udah bisa ya. Oke, yang ketiga, ukuran populasinya diketahui secara pasti. Artinya tidak tak terbatas. Jadi walaupun populasi itu kan identik dengan unit atau anggotanya yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Bisa sampai ribuan atau jutaan gitu. Tapi walaupun jumlahnya banyak, kita bisa tahu jumlah pastinya berapa. Contoh misalkan populasinya itu adalah warga Jawa Timur, warga Provinsi Jawa Timur. Jumlahnya banyak nggak? Provinsi Jawa Timur itu penduduknya banyak nggak? Banyak kan? Ya mungkin anggaplah 20 jutaan gitu. Tapi kalian bisa tahu jumlah pastinya nggak? Memungkinkan nggak kalian untuk tahu jumlah pasti penduduk Provinsi Jawa Timur itu berapa sih? Penduduk Provinsi Jawa Timur itu ya maksudnya orang yang KTP-nya itu apa namanya KTP-nya itu provinsi tercatat sebagai warga Jawa Timur gitu di KTP-nya. Kalian memungkinkan nggak untuk mengetahui secara pasti, walaupun jumlahnya sangat banyak? Memungkinkan nggak? Cindy, menurut Cindy mungkin nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kalau misalkan kita datang ke Disdukcapil provinsi gitu, tanya, Pak, jumlah penduduk Jawa Timur itu berapa sih Pak? Gitu. Mereka kan punya catatannya kan, ke BPS gitu kan punya catatannya kan. Berarti masih mungkin, ya nggak? Nah, terus sekarang coba sebutkan lagi contoh yang populasinya bisa diketahui secara pasti gitu. Coba siapa? Tadi sini sudah. Nur Fitria, coba. Contoh yang walaupun jumlahnya banyak, tapi kita masih bisa tahu jumlah pastinya berapa. Coba. Jumlah Banyak lansia banget di contohnya. suatu desa, Pak. Lansia di suatu desa. Bisa, tapi kalau misal mau desa itu mau dijadikan sebagai populasi masih terlalu sempit ya. Ya minimal kecamatan lah. Jumlah lansia di kecamatan misalkan apa? Kecamatan Gunung Anyar gitu ya. Masih bisa ya? Oke. Satu lagi saya coba mau cek satu lagi. Bentar. Julia Avianti. Menurut Julia apa contohnya? Yang walaupun populasinya ukurannya besar, tapi kita masih bisa tahu jumlah pastinya berapa. Apa coba menurut Julia? Menurut saya jumlah balita, Pak. Jumlah Jumlah balita suatu kecamatan atau kabupaten, tingkat kecamatan atau kabupaten. Jumlah balita bisa, jumlah mahasiswa di Indonesia juga bisa kan? Ya, Mahasiswa kan jumlahnya banyak, mungkin bisa sampai jutaan gitu. Tapi tetap kita bisa tahu datanya. Gimana caranya? Tanya aja ke ini ya, Dikti ya. Pak, jumlah data mahasiswa di Indonesia yang aktif berapa sih gitu? Pasti mereka punya datanya. Gitu ya. Nah, sekarang berarti contoh populasi yang ukurannya tidak diketahui secara pasti apa? Jadi banyak, tapi kita tidak bisa tentukan jumlahnya berapa gitu. Kalau tadi kan misalkan mahasiswa kan banyak, ratusan ribu ada, tapi kita bisa tahu data apa jumlah pastinya gitu. Kalau yang populasi yang jumlahnya banyak, tapi
tidak diketahui secara pasti gitu. Kita tidak pernah bisa atau peluangnya sangat kecil sekali untuk tahu jumlah pastinya berapa. Contohnya apa? Apa coba? Saifuddin siapa nih? Saifuddin Fajar 271. Ya, Pak. Bisa sebutkan contohnya ke saya nggak? Bapak boleh izin menjawab. Boleh? Kalau menurut saya, populasi tunawisma di Indonesia, karena tidak ada yang tahu. Tidak bisa diukur dengan pasti karena kan tidak tercatat di KTP atau bagaimana. Kerjaan tunawisma itu kan nggak ada ya. Kan nggak mungkin dong pekerjaan tunawisma itu. Tapi dinas sosial itu mungkin nggak punya data tunawisma. Kalau mungkin berarti itu masih bisa termasuk populasi yang bisa diketahui jumlahnya gitu ya. Jadi itu masih abu-abu, masih dianggap abu-abu. Tapi ya bisa dikategorikan benar juga masih bisa. Tapi yang sudah pasti benar gitu. Jadi kalau presentasi kebenaran jawaban Anissa itu masih 80% lah. Karena ya saya nggak tahu ya, saya kan bukan orang sosial gitu. Menurut pendapat saya, mungkin dinas sosial punya datanya gitu. Kayak misalkan razia gelandangan dan pengemis tunawisma itu dirazia terus dicatat jumlahnya berapa. Mungkin masih bisa ya, masih bisa diketahui jumlahnya gitu. Kalau yang lebih pasti lagi itu populasinya tidak diketahui jumlah pastinya, kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan satu contoh lagi nggak? Izin menjawab, Bapak. Izin menjawab, Ya. Pak. Contohnya Ya, silakan. menurut saya seperti konsumen dari produk-produk misalnya Unilever atau lainnya gitu, Pak. Betul. Konsumen Unilever. Ini siapa tadi yang jawab? Tidak terlihat di layar. Julia ya? Ya, Oke. Ya, betul itu. Konsumen produk Unilever gitu ya bisa. Karena kan kita nggak tahu konsumennya. Ya, kita tahu misalkan ya, saya pakai Unilever. Julia pakai Unilever. Nova misal pakai juga. Tapi kita tidak tahu kalau disuruh coba hitung jumlah pastinya berapa. Di kota Surabaya aja lah gitu. Nggak tahu kita. Iya kan? Nah, contoh lain lagi itu misalkan gini. Ini contoh yang cukup menarik ya dan cukup relate dengan kalian. Di sini ada yang suka K-pop, BTS, ada yang suka BTS. Pasti ada, cuma mungkin malu untuk mengakui ya. Nah, kalau di sosmed, di Twitter atau di Instagram, fansnya BTS itu kan selalu mengklaim jumlah kami terbanyak di dunia gitu. Tapi bisa nggak mereka menunjukkan jumlah eksaknya berapa? Misal 1 juta, 2 juta gitu. Nah, berarti fans BTS itu juga bisa dianggap sebagai contoh populasi yang nilainya tidak diketahui secara pasti gitu ya. Itu contoh yang apa ya buat selingan lah gitu. Tapi yang fans BTS beneran jangan marah ke saya ya. Ini cuma buat contoh aja. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu keadaan populasinya tidak terlalu besar secara geografis. Jadi maksudnya jaraknya itu masih berdekatan gitu, masih cukup mudah diakses. Misalnya satu kota, satu kabupaten, satu kecamatan gitu. Tapi kalau sudah beda provinsi, apalagi beda pulau, yaitu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan lagi untuk menggunakan menggunakan simple random sampling gitu. Nah, kemudian di sini adalah cara pengambilan sampel. Nah, jadi kalau untuk cara pengambilan sampel itu bisa dengan menggunakan dua pilihan. Pertama, melalui pengundian, ini yang cara paling konservatif ya, manual. Yang kedua, itu melalui bantuan bilangan random.
Jadi contohnya misalkan kalau mau menggunakan pengundian, itu misalkan populasinya jumlahnya ada 10.000 gitu. Dikasih nomor, dicatat nomor 1 sampai 10.000, kemudian dimasukkan ke dalam suatu kotak, kemudian diacak, diambil satu sampai kalian misalkan pengen dapat sampelnya 100. Ya kayak ibaratnya kayak lagi arisan gitulah, dikocok keluar angka berapa diambil, keluar angka berapa diambil. Nah, cara ini kan ini ya tidak efisien ya, kalau apalagi kalau jumlah populasinya besar. Nah, cara yang lebih efisien lagi itu adalah dengan menggunakan bantuan bilangan random. Contoh misalkan ya, bilangan random yang mau dipilih apa namanya, bilangan randomnya ini dibangkitkan dengan melalui program statistik seperti pakai R atau pakai Minitab. Jadi kalau dengan pakai program ini itu akan sangat lebih mudah, sangat ringkas. Jadi misalkan kita punya populasinya 1000, mau diambil 75. Dengan menggunakan perintah seperti ini, itu nanti akan langsung muncul angka-angka sampel yang sebanyak 75 yang nanti bisa digunakan untuk menjadi sampel. Jadi misal ini adalah 3 angka terakhir yang menunjukkan NIM gitu ya, NPM gitu. NPM 676 misalkan Julia, NPM 97 misalkan Saifuddin, dan seterusnya. Jadi itu kan lebih ringkas. Nanti tinggal setelah dapat apa namanya, setelah dapat unit-unit populasi mana saja yang mau jadi sampel, ya udah kalian tinggal apa namanya, tinggal ambil data dari sampel tersebut, gitu ya. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu adalah penentuan besarnya ukuran sampel. Kenapa ukuran sampel ini penting? Karena ada pedoman bahwa semakin besar ukuran sampel itu hasil analisisnya akan cenderung lebih bagus. Tapi apa? Tapi kalian ingat, kalian di sini diasumsikan mengalami keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya juga gitu. Jadi untuk menentukan ukuran sampel ini juga tidak sembarangan semau-mau kalian gitu. Misal, saya pengen 5.000, saya pengen 100, itu tuh nggak bisa. Tapi sebaiknya acuannya adalah dengan menggunakan rumus ini. Di mana dalam rumus ini penentuan ukuran sampel itu berdasarkan juga pada nilai kesalahan yang diharapkan. Jadi kan namanya kita ngambil sampling, itu kan pasti kan ada kesalahan. Tidak mungkin benar 100% kan, tidak mungkin selalu benar. Nah, oleh karena itu di situ kita masukkan unsur besar kesalahan yang kita harapkan gitu. Nah, di situ nanti kita hitung dengan menggunakan rumus ini, nanti ketemu ukuran sampel idealnya berapa. Jadi misalkan kita pengen kesalahannya 5% aja lah gitu. Berarti nanti di sini D-nya 5% dikuadratkan dibagi 4 seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kalian tahu ukuran sampel, kalian juga perlu untuk menentukan estimasi parameter populasi. Nah, salah satu parameter dasar dalam suatu populasi yang pasti ada itu adalah rata-rata ya, atau mean. Mean ya, dibaca mean juga boleh. Mean populasi gitu. Nah, apa namanya? Mean populasi ini ditaksir dari mean atau rata-rata sampelnya, yaitu notasinya kan mu topi sama dengan X bar, di mana X bar ini itu adalah rata-rata untuk sampelnya. Jadi mu ini tuh adalah bukan nilai sebenarnya ya, tapi nilai taksiran, nilai perkiraan gitu. Kira-kira nilai min-nya itu sama dengan nilai rata-rata sampelnya. Jadi bukan nilai pasti bahwa rata-rata populasinya pasti sekian, gitu tidak. Karena kan kenapa kita tidak bisa bilang secara pastinya, karena kan kita tidak tahu semua nilai di populasinya berapa. Karena kita tahunya kan cuma yang dari nilai sampelnya kan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian karena estimasi mu itu kan hanya melibatkan satu nilai, estimasi titik ya istilahnya, itu dia berarti pasti sangat memungkinkan untuk adanya kesalahan estimasi. Jadi tidak akan kecil kemungkinan bahwa estimasinya ini tuh akurat 100% gitu. Pasti ada kesalahan. Apalagi dalam pengambilan sampelnya juga kita di sini ukuran sampelnya kita mengakomodir adanya nilai kesalahan. Sudah pasti di sini juga pasti akan ada kesalahan.
Walaupun kesalahannya itu tidak besar gitu ya. Misalkan kesalahannya hanya 5%, berarti itu kan masih ada akurasinya 95% benar gitu ya. Nah, lalu kemudian oleh karena itu kita perlu tahu, karena kita tidak bisa menentukan nilai pastinya, kita tentukan selangnya, intervalnya. Jadi kira-kira nilai min populasi itu sama dengan X bar. Lalu intervalnya itu kira-kira ada di nilai sekian sampai sekian. Nah, intervalnya itu seperti apa? Intervalnya itu seperti ini. Jadi X bar itu sama dengan X bar min BE kurang dari sama dengan mu topi kurang dari sama dengan X bar plus BE. Seperti itu. Nah, BE-nya ini diperoleh dengan cara ini ya. Nanti rumusnya bisa kalian baca sendiri, dan di sini sudah saya berikan keterangan. Nah, kemudian di sini adalah contoh soal dan pembahasannya. Jadi misalkan populasinya itu ada 10.000, ada 1.000. Kemudian akan diambil 50.000 orang. Nah, untuk ngambil 50 orang ini tuh siapa aja, kita gunakan dengan bantuan bilangan acak ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu sampelnya sampel dengan nomor 2 sampai nomor 991. Nah, kemudian dari situ penelitiannya ini terkait dengan lama pemakaian gadget untuk bermain game gitu ya. Jadi setelah sampelnya ditentukan, kalian mengamati setiap sampel itu lama jam yang digunakan dalam 1 minggu untuk ngegame itu berapa jam. Kalian catat. Nah, setelah dicatat, kalian dapat rata-rata sampelnya kan. Nah, ini berarti rata-rata sampel ini sekaligus adalah penaksiran untuk rata-rata populasinya. Jadi kira-kira 1.000 orang ini tuh 1.000 orang ini rata-rata dalam 1 minggu menghabiskan waktu 26,58 jam untuk bermain game. Gitu ya. Benar, karena ini sudah 1 jam, kita rehat sejenak ya. Kita istirahat dulu 10 menit, nanti saya balik lagi.
Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi setelah kita peroleh nilai BE yang sama dengan 2,95 jam, kita selanjutnya bisa menentukan interval kepercayaan atau interval penaksiran dari rata-rata populasinya. Jadi, walaupun rata-rata populasi yang sebenarnya kita tidak tahu, tapi kita bisa menjamin bahwa nilai rata-rata populasi itu ada di antara 28,75 dan 24,41. Jadi nilainya di sekitaran ini. Tapi kita tidak tahu nilai pastinya berapa. Sedangkan untuk nilai taksirannya kita pakai yang ini ya, dari nilai X-bar dari rata-rata sampel. Itu untuk simple random sampling. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada saya lanjut ya ke stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Nah, jadi kalau tadi pada simple random sampling itu populasinya homogen, tidak ada klasifikasi atau tidak ada pengelompokan. Kalau dalam stratified random sampling ini, di dalam populasinya itu ada strata, ada kelompok di mana saling antar kelompok itu tuh memiliki strata, memiliki tingkatan. Jadi setiap kelompok itu tuh dalam populasi itu terdiri dari beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu ada tingkatan-tingkatannya. Contoh misalkan stratanya itu berdasarkan jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA. Itu kan kelompok tapi ada tingkatannya kan. SD di bawah SMP, SMP di bawah SMA. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan strata. Nah, di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan strata itu ada 3 ya. Jadi kalau strata yang terbentuk itu tidak boleh saling beririsan. Jadi antar strata itu harus saling bebas. Kemudian dalam satu strata yang sama itu karakteristiknya harus sama. Sedangkan untuk strata yang berbeda karakteristiknya harus berbeda. Dan harus bisa dibedakan secara jelas juga gitu ya. Nah, kemudian ini. Jadi kalau kita punya populasi ukurannya N ya. Nah, tujuan stratified random sampling ini kan kita pengen memperoleh sampel yang ukurannya N kecil. Nah, di mana dalam sampel yang berukuran N kecil ini juga terdapat strata ya. Terdapat di dalamnya ada sampel dari strata ke-1, dari strata kedua, sampai strata ke L gitu misalkan kita punyanya L. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tuh ini N kecil I itu sama dengan ukuran sampel yang terpilih pada strata ke I. N besar I ukuran populasi yang ada atau terletak pada strata ke I. Nah, hubungan antara N kecil I, N besar I dengan N kecil dan N besar itu seperti ini ya. Jadi jumlahannya harus sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa alokasi untuk banyaknya berapa jumlah N1, N2, sampai N kecil L itu tidak harus sama. Acuan atau pedoman yang digunakan itu ada 2. Pertama ya, jika populasi yang ada dalam setiap strata itu jumlahnya sama, maka alokasi sampelnya ini boleh sama. Artinya N kecil 1 sama dengan N kecil 2 sama dengan N kecil L. Nah, sedangkan jika minimal terdapat 2 strata yang jumlahnya tidak sama, maka untuk menentukan ukuran sampel dari setiap strata itu kita acuannya adalah berdasarkan proporsi banyaknya unit sampel. Nah, proporsi banyaknya unit sampel itu yang ini. Jadi misalkan kita punya ukuran sampel yang akan kita tentukan itu adalah sebanyak 2000 gitu ya. Berarti NI-nya itu 2000 kali N besar I per N besar totalnya berapa. Gitu ya. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Misalkan kita akan melakukan pengamatan terhadap populasi pelajar di Kota Bandung. Nah, pelajar itu kan ada yang tingkat SD, SMP, SMA. Oleh karena itu kita stratakan. Strata 1 yaitu strata terendah itu SD sampai strata ketiga SMA. Ternyata
totalnya itu ada 10.000 siswa ya, ada 10.000 pelajar. Tapi ternyata masing-masing tingkatan itu jumlah siswanya itu tidak sama. Di mana untuk siswa SD itu jumlahnya 5.000, siswa SMP 3.000, siswa SMA 2.000. Nah, karena jumlahnya tidak sama, berarti acuan dalam menentukan alokasi sampel untuk setiap stratanya pakai yang nomor 1 apa nomor 2? Pakai yang nomor berapa? Berapa? Nova, nomor berapa? Nomor 1, Pak. Yakin nomor 1. Kondisinya seperti ini loh. Sama nggak jumlahnya? Gimana? Tetap mau pakai nomor 1? Coba, kalau menurut Julia nomor 1 apa nomor 2? Kalau kondisinya seperti ini. Menurut saya nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Karena Iya. apa? Kita lihat di sini. Minimal ada 2 strata yang unit sampelnya tidak sama. Nah, ini malah ada 3. 3 kan berarti malah lebih dari 2 kan? Berarti pakai yang nomor 2. Berarti untuk menentukan berapa sampel yang dari strata 1, berapa yang dari strata 2, berapa yang dari strata 3, acuannya pakai ini. Tidak dipukul rata. Misal sampelnya semuanya mau diambil 100 semua itu tidak ya. Nah, misalkan kalian mau ambil sampelnya itu 100 nih. Berarti kalian hitung dulu proporsi masing-masing stratanya gitu. Untuk yang strata 1 berarti kalian hitung proporsi N1 terhadap N. Ketemunya 0,5. Yang N2 terhadap N 0,3, N3 terhadap N 0,2. Nah, setelah itu baru dihitung ukuran sampelnya 0,5 kali N kecilnya. Begitu seterusnya sampai yang ketiga ya. Jadi diperoleh dari 100 sampel yang akan kita ambil, komposisinya itu 50 dari yang SD, 30 dari SMP, 20 dari SMA. Seperti itu. Nah, kemudian cara pengambilan sampelnya itu dimulai dari memilih sampel ini untuk masing-masing strata ya. Pertama pilih dulu, setelah ditentukan banyaknya berapa, kalian pilih dulu mana saja yang mau dijadikan sampel dengan menggunakan bantuan bilangan random ya. Misalkan di sini yang tadi kan udah diketahui itu yang strata 1 SD itu mau diambil 50 anak. Ya, berarti kita ambil 50 itu misalkan nomor-nomornya ada ini gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk yang SMP 30 diperoleh nomornya ini, nomor sampelnya. Untuk yang SMA 20 diperoleh ini. Nah, setelah diperoleh sampelnya, kalian lakukan estimasi parameter sama seperti pada yang simple random sampling ya. Cuma kalau di sini estimasi parameter mu-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau yang untuk yang rata-rata totalnya itu pertama dihitung dengan menghitung rata-rata untuk setiap stratanya dulu. Jadi kalau tadi kan yang disimpel itu kan kita langsung hitung kan rata-rata populasi rata-rata sampel totalnya berapa. Tapi kalau di yang strata itu hitung dulu rata-rata untuk di setiap stratanya. Nah, setelah dihitung rata-rata di setiap stratanya pakai yang rumus ini, baru tentukan rata-rata untuk yang
totalnya, sampel totalnya, sekaligus sebagai estimasi untuk nilai rata-rata populasinya. Pakai yang rumus ini. Nah, kemudian sama ya tadi seperti yang disimpel, kita juga perlu untuk menghitung BE dan juga menentukan selang kepercayaannya. Nah, yang membedakan itu adalah ketika kita akan menghitung VTOP X-bar-nya. Yang membedakan dengan yang tadi, yang simpel ya. Kalau yang di Stratified, VTOP X-bar-nya itu pakai rumus ini, seperti ini rumusnya. Nah, setelah itu ketemu SE, tinggal hitung interval kepercayaannya pakai yang ini. Nah, sedangkan ketika kita akan menentukan ukuran sampelnya yang mau diambil itu idealnya berapa, itu sama ya, masih tetap dengan melibatkan adanya persentase kesalahan yang kita harapkan di sini B. Tapi yang membedakan itu adalah ada unsur AJ, di mana AJ adalah proporsi anggota strata kecil terhadap unit populasi secara keseluruhan. AJ ini diperoleh dengan cara NJ per N. N-nya N besar ya, berarti jumlah populasi yang ada di strata kecil dibagi jumlah populasi keseluruhan, gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi, dengan nyambung dengan contoh yang tadi itu, yang pelajar di Kota Bandung, yang akan kita amati itu adalah lama belajarnya. Dicatat lama belajar dalam 1 minggu, dalam jam ya. Ketemunya ini untuk yang SD sekian, untuk yang SMP sekian, yang SMA sekian. Nah, berarti kalau kalian mau melakukan estimasi parameter, langkah awalnya adalah dengan menghitung rata-rata setiap strata. SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Di sini sudah saya tuliskan ya rumus lengkapnya, nanti bisa kalian pelajari lagi. Nah, setelah itu baru tentukan rata-rata populasinya, estimasinya. N besar J kali X bar J. Disigmakan dibagi 1/N. Ketemunya 16,023 jam. Jadi secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa rata-rata pelajar di Kota Bandung untuk tingkat SD sampai SMA itu mereka menghabiskan waktu dalam 1 minggu itu adalah 16,023 jam untuk belajar. Nah, untuk menentukan interval kepercayaannya, di sini pakai VTOP X-bar itu tadi ya, ada SJ kuadrat. SJ kuadrat itu adalah standar deviasi dari setiap sampel dalam suatu strata. Ketemunya VTOP-nya 0,022 dan dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan diperoleh interval kepercayaannya itu adalah ini. 15,726 kurang dari sama dengan mu kurang dari 16,320. Jadi rata-rata sebenarnya, rata-rata populasi atau rata-rata jam belajar siswa di Bandung yang sebenarnya itu ada di antara nilai 15,7 jam sampai 16,3 jam untuk belajar dalam waktu 1 minggu. Gitu ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Jadi selanjutnya akan saya sampaikan di minggu depan dan juga nanti saya sampaikan juga melalui video pembelajarannya. Jadi untuk hari ini sampai Stratified random sampling. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan,